Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdapat beberapa artefak peninggalan Nabi dan Rasul yang sering menjadi fokus perhatian masyarakat. Meskipun misi dan dakwah mereka terbatas di Jazirah Arab dan sekitarnya, namun peninggalan-peninggalan mereka kini telah tersebar ke berbagai belahan dunia. Nabi dan Rasul adalah makhluk paling mulia di muka bumi yang memiliki tujuan khusus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menyampaikan dan melanjutkan wahyunya kepada umat manusia. Dahulu kala, jumlah Nabi dan Rasul sangatlah banyak, namun hanya 25 dari mereka yang harus dikenal oleh umat Islam dan kisah mereka diabadikan dalam Al-Quran. Yang menarik, meskipun mereka hidup ribuan tahun yang lalu, jejak peninggalan mereka masih dapat ditemukan hingga saat ini dan tersebar di beberapa negara muslim di seluruh dunia. Tak jarang, peninggalan para nabi dan rasul ini menciptakan kehebohan dunia sains. Berikut ini adalah 10 peninggalan nabi dan rasul yang diketahui dari berbagai sumber. Pertama, telapak kaki Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW pernah mengalami peristiwa yang kita kenal sebagai Isra Mi'raj, di mana beliau melakukan perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis, kemudian naik ke Sidratul Muntaha di langit ketujuh. Peristiwa ini tercatat dalam Al-Quran dan memiliki pengaruh yang besar karena berkaitan dengan perintah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Selama perjalanan tersebut, dikisahkan bahwa telapak kaki beliau meninggalkan bekas di sebuah batu. Kedua cetakan telapak kaki tersebut saat ini disimpan di dua lokasi yang berbeda, yaitu Istana Topkapi dan Kompleks Masjid Al-Aqsa. Kedua, gamis Nabi Muhammad SAW. Salah satu peninggalan Nabi Muhammad SAW yang masih dapat disaksikan hingga saat ini adalah baju gamis. Jubah Nabi Muhammad SAW ini merupakan potongan pakaian yang pernah dipakai oleh Rasulullah dan masih tersimpan hingga kini. Pada bulan Ramadan, jubah tersebut pernah dipamerkan di Masjid Hagia Sophia di Istanbul, Turki. Ketika kekhalifahan Islam berkuasa, mereka berupaya mengumpulkan berbagai peninggalan Rasulullah, termasuk pakaian tersebut. Pemerintahan Kesultanan Utsmani yang memegang kendali pada tahun 1517 juga ikut serta dalam upaya pengumpulan tersebut. Beberapa peninggalan Rasulullah kemudian dibawa oleh Khalifah ke Istanbul, di mana pemerintah Kesultanan Utsmani menyimpannya. Setelah berakhirnya kekhalifahan Utsmani, pemerintah Turki mengambil alih peninggalan tersebut dan menyimpannya di Istana Topkapi. Ketiga, mangkuk Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW terkenal dengan gaya hidup yang sederhana, baik dalam makanan maupun perlengkapan sehari-hari. Walaupun berperan sebagai pemimpin umat Islam di Madinah, kehidupannya sangatlah bersahaja. Salah satu peninggalan Nabi yang masih dapat disaksikan adalah mangkuk tembaga yang digunakan untuk mencuci wajah. Mangkuk tersebut saat ini disimpan di Masjid World of Chechnya, Rusia. Keempat, Istana Nabi Daud alaihissalam. Seorang arkeolog dari Hebrew University Yerusalem, Israel, mengklaim bahwa ia telah menemukan dua bangunan besar yang pernah dihuni oleh seorang raja. Bangunan itu adalah istana yang diyakini sebagai istana Raja Daud atau Nabi Daud alaihissalam, sebagaimana yang diceritakan dalam beberapa kitab suci seperti Al-Quran dan Alkitab. Dalam cerita Nabi Daud alaihissalam, beliau berhasil mengalahkan Goliat atau Jalut, seorang prajurit yang memiliki tubuh besar. Jika dibandingkan dengan manusia, ukuran tubuhnya 4 kali lebih besar. Kisah ini telah memicu penelitian tentang kerajaan Nabi Daud alaihissalam. Kelima, kunci Ka'bah. Salah satu peninggalan Nabi selanjutnya adalah kunci Ka'bah. Menurut catatan sejarah, kunci Ka'bah di Mekah, Arab Saudi dipercayakan kepada kelompok Asyaibah atau Bani Syaibah untuk disimpan. Kunci tersebut memiliki ukuran 35 cm dan dibungkus dengan kain hijau yang dihiasi dengan bordir berwarna emas. Saat ini, kunci tersebut disimpan di Istana Topkapi dalam sebuah ruangan yang disebut Pavilion of Holy Mantle and Holy Relics. Keenam, tabut perjanjian Nabi Musa alaihissalam. Salah satu peninggalan Nabi yang menghebohkan dunia berikutnya adalah tabut perjanjian yang terkait dengan Nabi Musa alaihissalam. Setelah Nabi Musa berhasil melarikan diri dari kejaran tentara Fir'aun, dikatakan bahwa beliau bersembunyi di sebuah gua dan kemudian menerima wahyu berupa kitab Taurat. Menurut Ron Wyatt, seorang ahli, dia mengklaim telah menemukan tabut perjanjian yang dikaitkan dengan Nabi Musa di Goa Yeremia, Israel. Penemuan ini sejalan dengan penemuan lain yang diyakini terkait dengan kerajaan Fir'aun di masa lalu. Ketujuh, Bahtera Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh merupakan salah satu rasul yang diutus untuk menyampaikan dakwah tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaumnya. Salah satu kisah terkenal tentang Nabi Nuh adalah pembuatan kapal besar di atas gunung sesuai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nabi Nuh dan seluruh umatnya naik ke kapal tersebut untuk menyelamatkan diri dari banjir besar yang kemudian menenggelamkan kaumnya, termasuk anak dan istrinya. Peninggalan Nabi Nuh ini ditemukan di Gunung Agri atau Ararat, Turki. Artefak tersebut ditemukan oleh kelompok Noah Ark Ministries International dari Cina. Bangkai kapal ini ditemukan berada di ketinggian sekitar 3.900 meter. Kedelapan, pedang Nabi Muhammad SAW. Sepanjang kehidupannya, Nabi Muhammad SAW memiliki beberapa pedang yang memiliki beberapa nama yang berbeda. Salah satu peninggalan Nabi ini dikenal sebagai Al-Matur yang pernah digunakan dalam beberapa pertempuran penting. Panjang pedang Al-Matur sekitar 100 cm dengan gagang dan kepala pedangnya berlapiskan emas. Saat ini, pedang tersebut disimpan di istana Topkapi. Kesembilan, kereta kuda Fir'aun. Ron Wyatt yang merupakan seorang peneliti telah menemukan reruntuhan kereta Fir'aun di Laut Merah bagian Nuwaiba. Penelitian tersebut meliputi roda kereta Fir'aun, beberapa tulang manusia, dan kuda yang diyakini sebagai milik tentara yang tenggelam saat mengejar Nabi Musa alaihissalam. Diperkirakan, kereta tersebut telah berusia 3.500 tahun. Ke-10, tongkat Nabi Musa alaihissalam. Dalam Al-Quran diceritakan bahwa Nabi Musa alaihissalam memiliki kemampuan untuk membelah Laut Merah menggunakan tongkat kayu untuk menghindari pengejaran tentara Fir'aun yang bermaksud membunuhnya. Ketika Nabi Musa terdesak di tepi laut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkannya untuk menggunakan mukjizatnya, yaitu tongkat kayu. Akibatnya, Laut Merah terbelah sehingga Nabi Musa dan pengikutnya dapat melewati laut tersebut. Kejadian itu membuat Nabi Musa alaihissalam dan para pengikutnya selamat dari kejaran tentara Fir'aun. Saat ini, peninggalan Nabi Musa itu diyakini ada di dalam sebuah kota yang disebut The Ark of the Covenant dan dapat ditemukan bersama dengan penemuan kereta dan kotak emas milik Fir'aun. Itulah 10 peninggalan Nabi dan Rasul yang menggemparkan dunia. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.